Celcius ya teman-teman ya. 10 derajat Celcius. Jadi sangat dingin banget ya teman-teman ya. Begitu, tapi Tati selesai buang sampah, tetap Tati sempatkan olahraga dan olahraga ya teman-teman ya. Karena sehat itu mahal. Jadi Tati terapkan selalu tiap hari olahraga dan olahraga. Tati mengajarkan ke kalian semuanya, hidup sehat, hidup sejahtera. Walaupun nggak punya duit, badan sehat, itu bagus ya teman-teman ya. Gimana kabarnya hari ini buat teman-temanku semuanya? Sehat ya? Buat teman-temanku tetap semangat dan semangat. Semoga hari ini kalian dikasih kesehatan, dikasih berkah barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dilancarkan segala urusannya dan dilancarkan segala kerjaannya ya teman-teman ya. Semoga di hari ini, hari apa? Hari Selasa ya, hari Selasa. Semoga kalian dikasih berkah barokah yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tak henti-hentinya saya mendoakan ke kalian semuanya, untuk mbak-mbaknya, untuk mas-masnya, untuk bapak-bapaknya, untuk adik-adiknya semuanya. Tentunya dengan doa saya, dengan keikhlasan hati yang paling dalam, semoga terkabul dan terijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Apa salahnya dan apa beratnya kita cuman mendoakan teman-teman kita supaya teman-teman kita itu sehat, supaya teman-teman kita ini dilancarkan segala urusannya, dilancarkan segala usahanya, dan dilancarkan semua apa yang dikerjakannya ya. Semoga Allah selalu mendengar dan mendengar doa kita ya teman-teman ya. Hari ini Tati tetap biasa olahraga ya, langkahkan kaki 1000 kaki ya. Walaupun sekarang hari ini hujan ya, hujan rintik-rintik, tapi Tati tak dirasa ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kesehatan itu penting ya teman-teman. Walaupun Tati tiap hari di sini, Tati nggak akan bosen. Nah, walaupun Tati tiap hari di sini, Tati nggak akan bosen teman-teman ya. Selalu mengingatkan dan mengingatkan sama teman-temanku semuanya, sama sahabat-sahabatku semuanya. Dan jangan lupa like-nya teman-teman ya. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe-nya ya. Yang belum pernah lihat Tati ya, ini kayak gini. Tati itu kemrecek kayak jarak uren ya. Kalau kayak burung jarak uren teman-teman ya. Kalau burung jarak uren itu wik, kayak ya saya ini ya. Begitu, saya ini dari dulu kerjanya itu emang ya banyak mulut kayak gini ya teman-teman ya. Sedikit cerita, saya dari dulu ya, dari tahun 89 nyampe 2013 ya, itu saya kerja di PT Nike ya, dikerja di PT Nike daerah Tangerang, dekat rumah saya ya. Kebenaran rumah saya ada yang di Tangerang sana, dekat rumah saya itu kerja di pabrik Nike ya, dari operator sampai saya jadi ketua line ya. Mungkin ada yang menyaksikan video saya, ada yang masih kenal saya ucapkan silaturahmi. Gimana kabar-kabarnya buat teman-temanku semuanya yang di PT Nike dulu ya, yang di bagian cutting, assembling, finishing, hot press ya. Mungkin kenal sama saya ya. Inilah wajah-wajah saya nongol lagi di sekitar umur 50 tahun ya teman-teman ya. Nah besok itu tanggal 10 saya 50 tahun teman-teman ya teman-teman ya. Saya besok itu tanggal 10 saya genep 50 tahun. Alhamdulillahirobbil alamin, saya masih dikasih kesempatan, masih dikasih kesehatan, masih dikasih kelancaran dalam bekerja. Amin amin ya robbal alamin ya. Tentunya saya semangat banget, dan salam santun dan salam semuanya buat rekan-rekanku semuanya, buat sahabat-sahabatku semuanya yang ada di PT Nike ya. Mungkin masih kenal saya, itulah ketua line yang paling cerewet, itulah
ketua len yang paling ngeyel ya, saya ngeyel betul ya teman-teman ya. Saya nggak pernah berbuat jahat sama anak buah saya dan sama mekanik saya ya. Yang ada yang kenal saya, untuk mekanik saya ya, mekanik saya banyak ya. Terutama untuk mekanik saya, kalau Tati langsung gantung bendera di atas mesin, mekanik sejauh apapun dia akan lari ya, dia akan lari. Oh, itu tempat Tati ya, kayak gitu. Karena apa? Saya itu dari dulu kerja itu bermasyarakat, ya. Saya dari dulu itu kerja bermasyarakat dan saya mengerti ya. Jadi anak buah saya ya, mekanik saya, koordinator saya, kepala bagian saya itu ngerti, paham gimana Tati ini kerjanya ya, gimana Tati ini cara kerjanya ya. Tati ini orangnya disiplin ya, orangnya disiplin banget. Kalau sewaktu kerja ya, ini saya terapkan buat leader ya, untuk semua leader ya. Jangan sampai kalian ya, untuk jam-jam kerja kita kerja itu ada batasnya. Maksudnya ada batasannya. Mana ketua len, mana leadership ya, mana operator ya. Itu waktu jam kerja. Kalau kita sudah lewat dari jam kerja, kita jam istirahat, kita jadi manusia biasa, teman-teman ya. Kita jadi manusia biasa. Maksudnya manusia biasa itu yang gimana, Mbak Tati? Ya, kalau kita waktu kerja itu emang ada jabatan, ada operator, ada koordinator, ada ketua len, dan ada kepala bagian ya. Tapi kalau sewaktu kita menjalankan tugas ya, tugas kita itu sebagai apa? Kalau tugas kita sebagai ketua len, lakukanlah kerjaan kalian sebagai ketua len ya. Kalau di luar kerja, kita itu manusia biasa, kita itu teman biasa, kita itu derajatnya sama ya. Waktu kita pegang kerjaan, waktu kita pegang jabatan kita ya, jangan mentang-mentang kalian jadi penjabat langsung kalian itu sombong, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Maksud saya di sini saya ngasih tahu di mana kerjaan kalian, di mana status kalian, dan di mana apa itu ada jarak. Maksudnya ada jarak itu bukannya oh mentang-mentang saya ketua len, saya nggak mau baur sama operator, saya nggak mau baur sama mekanik, saya nggak mau baur sama itu. Salah semuanya teman-teman ya. Maksudnya di sini kalian sebagai ketua len, seumpama saya ya sebagai ketua len, tentunya saya akan tanggung jawab semua pekerjaan saya, dari operator belakang ngeji sampai finish jadi sepatu, itu tanggung jawab saya. Gimana caranya tanggung jawab? Ya tanggung jawab kita harus kerja keras ya, ngasih pengertian operator dengan cara yang sopan ya, ngasih tahu operator dengan secara sopan. Jangan mentang-mentang kalian jadi ketua len sama anak buah kalian, semena-mena kemayune pol ya, nggak boleh begitu ya. Kalau kita rendah hati, kalau kita nggak sombong, kalau kita selalu di bawah dan kita selalu menghormati operator, ketua len, koordinator, kepala bagian, itu baru kita diacung jempol ya teman-teman ya, baru kita diacung jempol. Tapi kalau tingkah laku kalian itu nggak benar ya, ini olahraga sambil ceramah ya teman-teman ya. Kalau kalian itu tingkah lakunya nggak benar, pasti akan dicaci maki oleh operator kalian, koordinator kalian, kepala bagian kalian, karena kerjanya nggak betul. Begitu ya teman-teman ya. Kalau kalian kerjanya betul, suatu saat pasti kalian akan disayang sama anak buah, akan disayang sama koordinator, akan disayang sama kepala bagian ya. Kuncinya gimana? Kuncinya begini. Kalau kalian jadi leadership, kalau kalian jadi pemimpin satu len, ya kalau kalian jadi pemimpin satu bagian, kalian harus terapkan disiplin ya.
Disiplin itu datang dari kalian sendiri teman-teman ya. Tentunya disiplin itu datang dari kalian sendiri. Gimana saya harus jalan? Ya terapkan apa kerjaan Anda, terapkan bagaimana cara kerja Anda. Ya, ini sistem semua IQ. Kalau kalian jadi penjabat, kalau kalian jadi ketua LEN, pasti kalian tahu dan pasti kalian paham, teman-teman ya. Jadi leadership itu di waktu kita kerja kita tegas, tapi jangan kasar. Ada saatnya kita kasar, ada saatnya kita rileks, ada saatnya kita santai. Itulah leadership yang mantap ya teman-teman ya. Karena saya punya ilmu kayak gini. Dulu atasan saya itu orang Italia. Ya, atasan saya orang Italia, orang Korea. Dia menetapkan ke saya, Tati, kalau kamu waktu jam kerja kamu begini. Sama anak buah begini. Tapi jangan terapkan kesombongan. Ya, mentang-mentang kalian punya jabatan, mentang-mentang kalian jadi ketua LEN atau leadership, kalian berbuat sombong. Kalau kalian sombong pasti akan dibenci sama anak buah kalian. Ya. Maaf. Kenapa dibenci sama anak buah kalian? Karena kesombongan itu nggak ada artinya teman-teman ya. Karena kesombongan itu nggak ada artinya. Kalian sombong jadi ketua LEN, mentang-mentang jadi ketua LEN, jadi penguasa. Kalian semena-mena sama anak buah kalian. Anak buah kalian salah sedikit, kalian omel-omelin, bukan kalian membantu. Ya. Kalau dulu waktu saya jadi ketua LEN, teman-teman ya, saya sangat jeli. Dimana anak buah saya keteteran atau gimana sistem anak buah saya lambat, ya pasti saya makan itu belakangan, istirahat itu belakangan, ya teman-teman ya. Walaupun saya bantu dia, saya nggak guntingin, saya nggak apa, dia sangat senang, ya dia sangat senang karena dibantuin teman-teman. Ya, kalau saya bantuin dia, bukannya saya sayang dia, saya itu tanggung jawab saya. Ya, anak buah saya itu tanggung jawab saya. Dia juga kerjanya itu nggak lelet, teman-teman. Kenapa masih terlambat? Ya karena satu, dia udah biasa kayak gitu. Yang kedua, mungkin yang belakangnya terlalu cepat. Yang ketiga, mungkin depannya juga terlalu cepat. Makanya jadi ketua LEN itu pinter, jeli menilai anak buahnya. Ya teman-teman ya. Jangan asal kalian marah. Jangan asal kalian nyalahkan sama anak buah. Nggak boleh begitu. Itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Tanggung jawab leadership adalah tanggung jawab yang berat teman-teman ya. Bayangin kita kerja di pabrik sepatu teman-teman ya. Kita kerja di pabrik sepatu, kita 1 jam ya, 1 jam itu kita harus mengeluarkan 300 pasang ya, 300 pasang. Kalau kita jahitnya setengah pasang berarti berapa? 600 biji. 1 jam harus bisa 600 biji teman-teman ya. 1 jam harus bisa 600 biji. Tentunya dengan apa kita bisa mencapai 1 jam 600 biji? Kita tentunya kerjasama teman-teman ya, teamwork ya. Sebagai teamwork kita harus kerjasama. Kita nggak boleh pandang, oh iya saya atasan, saya jegrang saja sambil gendong tangan, lari sana lari sini, ngomel sana ngomel sini. Nggak boleh begitu teman-teman ya. Sebagai teamwork kalian itu tanggung jawab itu mengompakkan dan mempersatukan anak buah kalian. Dari sistem mekaniknya, dari sistem orangnya, dari IQ-nya, kalian harus paham semuanya teman-teman ya. Dari IQ satu sama lain, orang itu nggak sama. Kadang ada IQ-nya yang lemah, kadang ada IQ-nya yang jernih ya teman-teman ya.
itu kalian harus paham. Ya, jangan sampai kalian mentang-mentang jadi leadership, kalian jadi ketua LEN, kalian jadi koordinator, kalian semena-mena sama anak buah kalian. Salah, pasti akan dibenci ke anak buah kalian. Kalau sistem kalian jadi ketua LEN, jadi leadership, sistemnya kayak saya tadi yang saya ucapkan, yang saya terapkan, pasti anak buah kalian itu sayang ke kalian semuanya. Ya, ibarat kalian nggak berangkat aja ditanyakan. Tapi kalau kalian jadi leadership, orangnya sombong, ngeyel, nggak pernah bantuin, malah ngomelin, kalian nggak berangkat, nggak ada yang nanyain. Anak buah kalian bilang bodoh amat, orang galak ini. Tapi saya sebagai leadership, saya galak tapi banyak yang nyari. Yaitu disiplin yang benar. Jangan kalian membela yang salah. Ya, jangan pernah kalian membela yang salah. Kalian tuntun anak buah kalian ke jalan yang baik. Kekompakan dalam bekerja itulah adalah di teamwork kalian. Ya, kalau kalian punya anak buah berapa, ya ibarat kalian punya anak buah 300, ya dari 300 orang itu kalian pinit bener-bener cara kerjanya dan pola pikirnya itu kalian rubah. Ya, makanya dari dulu masih pada ingat ketua LEN, aku jadi ketua LEN. Mungkin yang melihat video saya ini, yang melihat YouTube saya ini, saya adalah Tati, ya, ketua LEN leader, ya, Preparation 1, ya, Preparation 1, ya, dulu Preparation, ya, itu sistem pertama buat pola sepatu. Terus saya dari Preparation 1 saya pindah ganti, saya jaga LEN, ya, yaitu LEN 2, ya. Saya pegang LEN 2. Habis dari Preparation saya pegang LEN 2 karena dulu saya di Preparation itu bantuin yang hamil, ya, yang cuti hamil. Begitu. Saya pegang LEN 1 LEN, tentunya dengan kekompakan, tentunya dengan kebaikan, ya. Kalau anak buah saya kerjanya bagus, kerjanya oke, akan saya kasih bonus, teman-teman, ya. Saya kasih bonus, tentunya apa? Saya beliin extra jos, saya beliin gorengan. Ya, bukan saya mensuap dia atau bukan saya ngerayu dia, enggak. Tapi paling enggak kita itu menghargai jerih payah kerja keras teman-teman atau teamwork kita. Ya, teman-teman, ya, hari ini saya olahraga sambil mengingat masa lalu saya jadi leadership. Ya, teman-teman, ya. Makanya dulu saya keluar, ya. Saya pernah ada seorang operator, ya, ada seorang operator, anaknya sakit, ya, anaknya sakit. Dia tahu rumah saya, minta izin ke saya bawa anaknya yang sakit. Malah saya marahin. Kenapa marah? Ya, anaknya udah sakit, udah panas. Kenapa ke tempat saya dulu? Bukannya dibawa anaknya berobat dulu. Begitu, ya. Saya pun percaya dan saya pun gak pernah ngomong yang enggak. Karena saya juga punya anak. Saya juga ngerasain kalau anak buah saya itu anaknya sakit, pasti yang diurusin itu anaknya dulu. Jangan dibawa ke tempat leadership kalian dulu. Leadership itu, ya, tahu kalau punya anak, ya, kalau punya anak itu tahu. Anaknya malam-malam nangis pasti minta gendong. Anaknya panas pasti rewel. Nggak mungkin anak sakit itu sama bapaknya minta gendong, nggak ada. Ya, kalau anak sakit itu pasti mintanya gendong itu sama ibunya. Ya,
Jadi ketua LEN itu kalian jangan sombong. Kalau udah ngelihat anak buahnya sampai ke darang-darang, minta izin ke situ, Mbak, ya legowo ngasih tahu, Mbak, jangan kesini dulu, bawa anakmu dulu berobat. Sudah anakmu berobat, kan ada surat izin itu ya, bahwa anaknya sakit, nah baru dikasih saya, begitu ya. Saya nggak suka dari dulu, kalau ada yang anaknya sakit, ada yang keluarganya sakit, langsung ke rumah saya nggak suka kayak gitu. Mending kalau ada keluarganya yang sakit, anaknya sakit, kalian telepon saja, saya udah percaya. Ya, saya manusia biasa, saya nggak pernah, oh aku ini jadi ketua LEN, saya begini-begini. Nggak ada kesombongan, saya nggak ada bentuknya kayak gitu. Kalau emang kalian sakit, kalian cukup telepon ke saya, Mbak Tati, hari ini aku absen, saya nggak berangkat kerja karena anakku sakit, karena orang tua aku sakit, karena ini sakit, ini. Saya pasti akan memahami dan saya mengerti, teman-teman ya. Begitu, mataku berair-air karena kena angin. Ya teman-teman. Jadi ketua LEN, jadi leadership itu jangan pernah kalian itu sombong, jangan pernah kalian itu belaga ya. Kalian harus mengerti, harus memahami semua ya teman-teman ya. Kalau kalian jadi leadership, kalian jadi ketua LEN, prinsipnya kayak saya, akan disayang semua orang teman-teman ya, akan disayang semua orang, begitu. Jangan pernah kalian di depan anak buah kalian itu berbuat sombong. Mentang-mentang kalian ketua LEN, kalian seenaknya ngomongin sama anak buah, kalian seenaknya aja bilangin anak buah, ya akhirnya nanti kalian akan dibenci sama anak buah kalian. Tapi kalian hati-hati membina anak buah kalian, ngasih tahu anak buah kalian, pasti akan sayang semuanya, begitu. Ya teman-teman ya, jadi jangan sampai kalian itu mentang-mentang kalian jadi ketua LEN, kalian punya jabatan terus lupa segalanya, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Itulah pengalaman Tati ya, itulah pengalaman Tati jadi leadership, jadi ketua LEN di PT Hasi dulu ya. Saya keluar pun dulu banyak yang ngasih kenang-kenangan ke saya, banyak yang ngasih ya rezeki ke saya ya, karena saya jadi ketua LEN tuh nggak pernah sombong ya. Walaupun galak, saya galak, tapi saya galaknya galak membangun. Saya kalau sudah marah ya, pasti yang jadi anak buah saya itu tahu. Kalau saya marah, sekali marah di depan orangnya ngasih tahu masalah kerjaan ya, setelah saya keluar dari kerjaan, saya senyum-senyum. Saya nggak pernah dendam, saya nggak pernah menaruh emosi, saya nggak pernah menaruh apapun yang ada di anak buah saya maupun tetangga LEN saya ya teman-teman ya, begitu. Makanya saya dari dulu ajarkan anak buah saya itu begitu. Saya nggak pernah mengajarkan anak buah saya sirik-sirik sama tetangganya ya. Ibarat 1 jam 300 pasang, baru dapat 125 apa 300 berapa, kurang sedikit. Saya dari belakang itu bilang ke anak-anak, anak buah saya, ayo kejar sedikit lagi, kayak gitu. Itu aja dengan senyum. Kalau kalian marah-marah, ya anak buah kalian nggak mau. Kalau kalian marah-marah ya juga nggak mau. Aku juga kalau jadi anak buah kalian, kalau saya walaupun operator, kalian ketua LEN, tapi kalian ngomongnya nggak sopan, kalian ngomongnya seenaknya ke saya sebagai operator, kalau saya nggak sudi, begitu ya teman-teman ya. Makanya terapkan kedisiplinan, kebaikan ke semua teman, ke semua rekan-rekan ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu mentang-mentang punya jabatan, mentang-mentang punya kekuasaan,
terus disalahgunakan ya, terus disalahgunakan, terus kalian nggak inget, begitu itu salah ya teman-teman ya. Itulah ocehan Tati dari hari ini sambil olahraga, sambil mengenang masa lalu jadi leadership ya, atau jadi ketua LEN begitu. Ya sekarang jadi babu teman-teman ya. Sekarang Tati ini jadi babu ya, tapi dulu kerjanya leadership ketua LEN ya, di sepatu Nike di kawasan Tangerang, Jalan Gajah Tunggal ya teman-teman ya. Kawasan Tangerang, Jalan Gajah Tunggal ya, dulu saya kerjanya di sana. Ya, saya 25 tahun kerja di sepatu Nike teman-teman ya. Jadi operator dulu saya gajinya 1 minggu 1000 ya, 1000 rupiah dulu. 1 minggu saya gaji 1000 rupiah dulu teman-teman ya. Sampai saya punya uang jabatan, sampai saya ada sampai berapa dulu ya, sekitar 3 juta lah ya, sekitar 3 juta begitu. Terus pabriknya itu bangkrut begitu ya. Terus pabriknya itu bangkrut, jadi saya juga keluar begitu ya teman-teman ya. Itulah pengalaman Tati ya, itulah pengalaman Tati dari dulu sambil olahraga. Daripada aku olahraga diem saja kan, daripada aku olahraga diem saja lah, saya sambil cerita ya, olahraga sambil cerita masa lalu jadi leadership ya teman-teman begitu. Jadi ada keuntungan ya. Jadi berbuatlah baik sama orang ya, walaupun nggak dihargain orang, kalau kita selalu rendah hati, kita selalu sopan ya, kita selalu hormat sama orang. Maksudnya hormat sama orang itu nggak ketemu orang langsung hormat, ketemu orang selalu hormat, nggak begitu ya teman-teman ya. Maksudnya hormat itu kita itu menghargai ya, menghargai orang begitu ya teman-teman ya. Kita selalu menghargai orang, jangan sampai kita itu gaya ya. Kita itu gayanya gede kayak orang kaya padahal miskin ya, kayak saya. Tapi saya nggak gaya teman-teman ya. Saya orang miskin ya tetap miskin ya. Ya begini, aku tuh orangnya apa adanya dan ngomong sesuai dengan fakta teman-teman ya. Jangan sampai kalian ngomongnya muluk-muluk, ngomongnya gede-gede kayak bom, ngomong sama tetangganya, oh aku ini kaya, punya mobil, punya ini, punya itu. Nanti temenmu datang, nah temenmu datang ke rumahmu mak plompong, nah kau keisinan ya. Orang itu ngomong apa adanya. Kalau bisa kalian punya harta, punya apa, jangan pernah kalian itu tunjukkan ke teman-teman ya. Nggak ditunjukkan aja tahu ya, ngerti begitu. Jangan sampai kalian mau tunjukin aku punya ini begitu. Barang harta tahta itu jangan pernah diituin, pasti akan ngerti ya teman-teman ya. Pasti akan ngerti, pasti akan paham begitu. Jadi udah saya bilang ke kalian semuanya, jadi leadership jangan pernah kalian sombong, jangan pernah kalian itu merasa punya jabatan langsung gaya begitu, nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Tetap kalian rendah hati, tetap kalian posisi kalian ada di mana, tetap kalian menghormati dan menghormati sesama teman. Begitu ya teman-teman ya. Itulah saran-saran Tati, pengalaman Tati sebagai leadership ya. Tati nggak pernah sombong, Tati nggak pernah kemayu, Tati nggak pernah gaya, tapi Tati cerita itu apa adanya sesuai dengan fakta ya teman-teman ya. Begitu.
Jadi sekian dulu video dari Tati. Semoga berkenan ya. Jangan lupa like dan subscribe bila suka video Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.